standar yang berlaku. Kemudian juga memastikan ya, bahwa tanggung jawab dan tugas terkait K3 didefinisikan secara jelas, dilaksanakan secara konsisten dan diperbarui secara sesuai dengan kebutuhan. Jadi tadi bagaimana kaitan dengan K3 adalah harus didefinisikan secara jelas. Bagaimana kita mengidentifikasi risiko sampai detil, sumber bahaya yang ada, itu juga kita bisa istilahnya ya diidentifikasi gitu ya. Jadi di breakdown sampai secara spesifik gitu ya, dari setiap sumber-sumber yang ada gitu. Nah kemudian juga dilaksanakan secara konsisten. Jadi bagaimana K3 itu tadi kan siklus gitu ya. Jadi nggak bisa cuman sekali siklus kemudian udah beres, setelah itu sudah aman. Karena ternyata diperbarui sesuai kebutuhan. Jadi akan ada pengembangan terus, sehingga kita juga harus mengupdate gitu ya, mengupdate sistem yang ada gitu. Makanya K3 ini anjir putih kali ya buren di sini ada pemeriksaan rutin atau berkala gitu ya, karena ada beberapa yang perlu dilakukan. Halo guys. Nah ini adalah komponen penting dalam tata kelola K3 ya. Jadi secara administrasinya di dalam perusahaan atau industri itu ada yang pertama kebijakan K3. Tadi kaitannya dengan komitmen perusahaan seperti apa? Yang mana setiap perusahaan pasti bisa berbeda-beda. Jadi kadang-kala ada industri fokus pada memang main safety-nya saja. Jadi mungkin safety dalam hal handling chemicals, bahan-bahan kimia dan lain sebagainya. Ada mungkin industri lain yang dia sampai mengatur pada kesehatan pekerja, gitu ya, mungkin dalam hal sampai ke penyakitnya. Jadi mungkin dia punya peraturan lebih spesifik tentang bagaimana pengaturan merokok, kemudian dengan dan lain sebagainya. Nah itu setiap perusahaan itu bisa berbeda-beda gitu, tergantung visi misi perusahaan itu masing-masing ya. Jadi kebijakannya akan kemudian penentuan tujuan dan sasaran, kemudian selanjutnya ada tim K3. Jadi seperti di UAD pun juga dalam skala universitas gitu ya, UAD juga punya tim K3 khususnya gitu ya, walaupun skalanya global gitu ya, secara dalam universitas, tapi tidak menutup kemungkinan bisa kemudian struktur yang lebih kecil. Jadi mungkin di fakultas, setiap fakultas juga punya tim K3 sendiri. Nah itu memungkinkan. Jadi itu kembali pada komponen-komponen penting ini kembali kepada perusahaan atau setiap industri bisa implementasinya berbeda-beda. Kemudian yang pasti ada yaitu prosedur dan juga panduan. Pasti dia akan punya berkas standar ya, karena itu akan jadi pedoman kita. Pelatihan dan pendidikan. Jadi tentunya tidak mungkin ya kita tidak mensosialisasikan, kemudian juga tim yang menghandle juga tidak mungkin kalau misalnya kita bekerja dengan tangan kosong gitu ya, sehingga tetap ada pelatihan yang diberikan. Selanjutnya yaitu keamanan ini tidak kalah penting. Jadi nanti setelah kita bikin prosedur, kemudian ada dokumen-dokumen dan pelaporan yang memang dilakukan secara rutin. Jadi entah mungkin 3 bulanan wajah-wajah orang serius. Tahuannya dalam hal apa saja yang memang tadi terkait dengan kebutuhan ataupun kebijakan dari masing-masing perusahaan, gitu ya. Misalnya dalam skala kecil seperti lab misalnya. Nah lab akan ada pelaporan dan rekaman penggunaan bahan kimia misalnya yang paling gampang. Terus itu yang secara spesifiknya diupdate terus selama katakanlah setiap semester gitu ya, sehingga tadi harus rutin. Jadi harus ada laporan dan rekaman secara rutin gitu, yang itu nanti akan digunakan sebagai dasar penilaian sejauh mana K3 ini sudah diterapkan gitu. Nah kemudian komunikasi. Nah komunikasi ini adalah antara pihak pekerja dengan pemberi kerja tadi. Kemudian akan ada dan juga terhadap kepada pihak eksternal. Nah jadi salah satu tugas tim K3 ini adalah mengkomunikasikan begitu yang sudah diterapkan secara internal gitu ya, misalnya tim K3 UAD katakanlah seperti itu, kepada pihak luar. Dalam hal ini berarti saya agak lupa di sini, tapi kalau tidak salah misalnya apakah dengan misalnya kaitannya dengan
kimia ya Sekian misalnya. video Kemudian ini. kaitannya dengan pelaporan